Oke, selamat datang. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal coba ngupas tuntas soal pandangan Islam tentang salah satu isu paling krusial di dunia, kemiskinan dan ketidaksetaraan. Biasanya kan kita mikirnya gitu. Tapi gimana kalau ternyata masalahnya itu jauh-jauh lebih dalam dari sekedar itu? Nah, sumber yang kita bahas hari ini tuh menantang banget cara pikir konvensional. Katanya, kemiskinan itu bukan cuma soal dompet kosong loh, tapi juga soal kekosongan jiwa dan pikiran. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Jadi di bagian pertama ini kita bakal bongkar dulu nih pemahaman yang umum, terus kita coba definisikan ulang apa itu kemiskinan dari sudut pandang yang, ya, beda. Biasanya nih, kalau kita ngomongin kemiskinan, ada dua jenis, absolut, ini yang hidup di bawah standar banget, dan relatif, ya soal ketimpangan. Tapi coba deh lihat sisi kanan. Nah, disinilah perspektif Islam mengubah semuanya. Kemiskinan itu katanya bukan takdir, bukan sesuatu yang alami, tapi hasil dari kebijakan dan sistem yang dibuat manusia. Jadi ini masalah struktural, bukan personal. Nah, ini yang menarik banget. Sumber kita ini memperluas definisi kebutuhan manusia. Jadi bukan cuma soal makan, minum, atau punya rumah aja, tapi juga ada kebutuhan spiritual, kayak iman, rasa aman, cinta, dan juga kebutuhan mental, yaitu akses ke ilmu pengetahuan biar kita bebas dari kebodohan. Wah, ini poinnya dalam banget loh. Kalau pembangunan itu cuma ngejar materi, tapi ngabaikan spiritual dan akal, hasilnya yaitu manusia yang nggak utuh. Atau, seperti kata sumber ini, jadi individu yang lumpuh. Oke, jadi kalau masalahnya lebih kompleks dari sekedar uang, terus solusinya gimana? Apa yang jadi panduannya? Nah, di bagian kedua ini kita bakal bahas soal kompasnya. Kompas moral dan filosofis yang jadi landasan dari semua ini. Nah, inilah dia kompasnya, Maqasid Syariah. Jadi ini bukan cuma daftar aturan boleh dan nggak boleh ya. Ini adalah filosofi dasarnya. Inti tujuannya satu, maslahat atau gampangnya kesejahteraan umat manusia. Caranya, dengan melindungi hal-hal yang paling esensial dalam hidup. Dan filosofi ini punya tingkatan prioritas yang jelas banget. Ada 3 level. Level pertama, daruriyat. Ini yang paling krusial, yang wajib ada. Terus level kedua, hajiat. Ini pelengkapnya, biar hidup lebih mudah. Dan yang ketiga, tahsiniyat. Ini semacam pemanisnya. Hal-hal yang bikin hidup jadi lebih indah. Nah, di level paling dasar tadi, si daruriyadul khamsa, ada 5 pilar utama. Ini nih, yang harga mati, nggak bisa ditawar sama sekali. Sistem ekonomi yang adil itu wajib melindungi dan menjaga 5 hal ini. Agama, jiwa, akal, keturunan atau keluarga, dan harta. Ini fondasi utamanya. Oke, kita udah punya kompasnya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya sistem ini menggerakkan kekayaan di dunia nyata? Nah, kita masuk ke bagian ketiga nih. Kita mau lihat mesin ekonominya yang khusus dirancang untuk redistribusi. Kata kuncinya, 1, sirkulasi. Coba deh bayangin kayak peredaran darah di tubuh kita. Tujuannya itu bukan cuma nyumbang darah sesekali kan, tapi memastikan darah itu terus-menerus mengalir, ngasih nutrisi ke setiap sel. Nah, begitu juga dengan kekayaan. Harus terus berputar biar menghidupi semua lapisan masyarakat. Nah, untuk memastikan sirkulasi ini jalan, ada 3 aturan main. Bisa kita lihat di tabel ini. Pertama, ada yang sifatnya wajib, positif, kayak zakat dan faraid, atau waris. Kedua, ada yang sifatnya sukarela, dianjurkan. Contohnya sedekah sama wakaf. Nah, yang ketiga ini penting banget. Ada juga yang dilarang keras. Contohnya, riba atau bunga, dan segala macam eksploitasi ekonomi. Slide ini keren banget nunjukin efek dominonya. Jadi instrumen kayak ziswaf, zakat infak sedekah wakaf, itu bukan cuma sekedar kasih uang loh. Ini tuh pemicu ekonomi. Gimana caranya? Pertama, dana ini sampai ke tangan yang butuh. Terus, mereka jadi punya daya beli kan? Ini menciptakan permintaan baru. Nah, produsen jadi harus ningkatin produksi buat memenuhi permintaan itu. Ujung-ujungnya, lapangan kerja baru terbuka. Jadi, pertumbuhannya itu benar-benar dari bawah. Terus kenapa riba itu dilarang keras? Simpelnya gini. Riba itu kayak pipa yang nyedot kekayaan dari orang yang lagi susah ke kantong orang yang udah kaya. Jadi sistem ini dengan tegas mematikan keran itu, biar kekayaan nggak numpuk di satu titik aja. Oke, kita udah lihat filosofi dan mesinnya. Nah, sekarang di bagian keempat, kita coba lihat gimana semua prinsip ini diterapin di lapangan. Kita bakal bandingin juga sama strategi-strategi yang lebih umum kita kenal. Nah, perbandingan ini jelas banget kan? Kalau pendekatan konvensional, fokusnya biasanya di pajak progresif sama bantuan langsung.
Di sisi lain, pendekatan Islam itu beda. Dia menekankan sirkulasi kekayaan yang wajib lewat ziswaf, terus pemberdayaan lewat kerja, memperkuat solidaritas sosial, dan ini unik, ada pajak buat aset yang nganggur. Tujuannya apa? Biar aset itu diputar, diinvestasikan, bukan didiamin aja. Dan soal kerja, ini bukan cuma soal dapat duit. Coba kita resapi kutipan ini. Bekerja dalam Islam itu dipandang sebagai ibadah, sebagai amal soleh. Jadi, ada nilai spiritual yang tinggi banget di dalamnya. Ini bukan cuma kewajiban ekonomi, tapi juga jalan buat meraih martabat. Dan ini semua bukan cuma teori loh. Ini contohnya di dunia nyata, yang kita semua rasain belum lama ini. Pas pandemi COVID-19, instrumen kayak zakat dan wakaf itu jadi semacam shelter kemanusiaan. Jadi jaring pengaman sosial yang gerak cepat buat nanganin darurat kesehatan dan ekonomi. Ini bukti nyata relevansinya di zaman sekarang. Nah, semua pembahasan tadi akhirnya ngerucut ke satu pertanyaan paling fundamental di bagian terakhir ini. Sebenarnya, buat apa sih kita punya kekayaan? Kita harus paham tujuan akhirnya, biar benar-benar ngerti inti dari semua sistem ini. Dan disinilah letak pergeseran cara pandang yang paling utama. Dalam perspektif ini, kekayaan itu bukan tujuan akhir, bukan sesuatu buat ditumpuk dan dibanggain, tapi ia adalah amanah dari Tuhan, sebuah titipan, sebuah alat, dan sebuah tanggung jawab besar. Jadi pesan utamanya jelas banget. Nimbun harta itu sama aja kayak bikin darah di perekonomian kita mampet. Makanya sistem ini dirancang justru untuk mencegah penyumbatan itu. Untuk memastikan sumber daya terus berputar, terus mengalir kemanapun ia paling dibutuhkan. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Di dunia yang ketimpangannya makin menjadi-jadi, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita petik dari sebuah model ekonomi yang justru dibangun di atas prinsip sirkulasi dan kesejahteraan bersama?